Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Devitasari dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan makan dan bagaimana pandangan dari 4 pendekatan psikologi tentang gangguan makan. Gangguan makan merupakan salah satu bentuk gangguan mental yang berkaitan dengan pola makan yang tidak sehat, persepsi tubuh yang keliru, serta masalah emosional yang mendalam. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, dan kualitas hidup individu. Karena penyebab gangguan mental bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, gangguan ini tidak dapat dijelaskan dengan satu pendekatan saja. Oleh karena itu, dalam video ini akan dibahas sebuah kasus dengan diagnosis gangguan makan yang dianalisis menggunakan 4 pendekatan psikologi, yaitu pendekatan biologis, psikoanalitik, kognitif perilaku, dan juga humanistik. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan cara masing-masing teori menjelaskan gangguan makan serta menilai kelebihan dan juga kelemahan setiap pendekatan. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini adalah kasus seorang remaja perempuan berusia 19 tahun yang dilaporkan dalam sebuah artikel kesehatan di media CNN Indonesia. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa individu mengalami penurunan berat badan yang signifikan, ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan, serta perilaku membatasi asupan makan secara ekstrim. Individu juga menunjukkan pola pikir negatif terhadap bentuk tubuhnya dan merasa dirinya tetap gemuk meskipun berat badannya berada di bawah normal. Kasus ini dipilih karena menggambarkan karakteristik gangguan makan yang sering terjadi pada remaja dan dewasa muda, serta dapat dianalisis menggunakan berbagai pendekatan psikologi. Nah, bagaimana sih konsep dari gangguan makan? Berdasarkan DSM-5, gangguan makan merupakan gangguan mental yang ditandai oleh gangguan serius dalam perilaku makan, serta pikiran dan emosi yang berkaitan dengan makanan, berat badan, dan bentuk tubuh. Berdasarkan gejala yang ditampilkan, kasus ini memenuhi kriteria anoreksia nervosa, yaitu gangguan makan yang ditandai dengan pembatasan asupan makanan secara ekstrim, ketakutan intens terhadap kenaikan berat badan, serta distorsi citra tubuhnya sendiri. Individu dengan anoreksia seringkali tidak menyadari tingkat keparahan kondisinya dan tetap merasa dirinya gemuk meskipun berada dalam kondisi berat badan yang sangat rendah. Baik, mari kita masuk dalam 4 pendekatan psikologi tentang gangguan makan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan biologis. Pendekatan biologis menjelaskan gangguan makan sebagai akibat dari faktor fisiologis dan juga genetik, seperti ketidakseimbangan hormon, gangguan fungsi neurotransmitter, serta kerentanan genetik yang memengaruhi regulasi nafsu makan dan juga emosi. Dalam kasus ini, perilaku pembatasan makan yang ekstrim dapat dikaitkan dengan gangguan pada sistem biologis yang mengatur rasa lapar dan juga kenyang. Kekuatan pendekatan biologis terletak pada kemampuannya mendasarkan dasar medis gangguan makan dan menjadi landasan dalam penanganan medis, seperti pemulihan nutrisi dan pemantauan kondisi fisik.
Namun, kelemahan pendekatan ini adalah kurangnya perhatian terhadap faktor psikologis dan juga pengalaman subjektif individu yang berperan besar dalam perkembangan gangguan makan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan psikoanalitik. Pendekatan psikoanalitik memandang gangguan makan sebagai manifestasi dari konflik emosional yang tidak disadari, terutama yang berkaitan dengan kontrol diri, harga diri, dan hubungan dengan figur penting dalam kehidupan individu. Dalam kasus ini, perilaku menolak makan dapat dipahami sebagai bentuk upaya individu untuk memperoleh kontrol atas dirinya sendiri atau sebagai ekspresi konflik batin yang tidak terselesaikan. Kekuatan pendekatan psikoanalitik adalah kemampuannya menggali makna psikologis yang mendalam di balik perilaku gangguan makan. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan karena sulit dibuktikan secara empiris dan kurang efektif dalam menangani kondisi fisik yang membahayakan secara langsung. Pendekatan berikutnya yaitu pendekatan kognitif perilaku. Pendekatan kognitif perilaku menjelaskan gangguan makan melalui peran pola pikir negatif dan keyakinan yang keliru mengenai tubuh dan juga berat badan. Pada kasus ini, individu memiliki distorsi kognitif berupa keyakinan bahwa dirinya gemuk meskipun secara objektif berat badannya rendah. Pola pikir ini mendorong perilaku membatasi makan secara berlebihan. Kekuatan pendekatan kognitif perilaku adalah sifatnya yang terstruktur dan juga efektif dalam membantu individu mengubah pola pikir serta perilaku yang maladaptif. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya menjelaskan faktor biologis dan juga pengalaman emosional yang dimiliki oleh individu. Pendekatan yang berikutnya yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik memandang gangguan makan sebagai hambatan dalam proses penerimaan diri dan juga aktualisasi diri. Gangguan ini muncul ketika individu memiliki penilaian negatif terhadap dirinya dan merasa tidak mampu memenuhi standar yang diharapkan, baik oleh diri sendiri maupun lingkungan ia berada. Dalam kasus ini, tekanan sosial mengenai tubuh ideal dapat memperburuk penolakan individu terhadap dirinya sendiri. Kekuatan pendekatan humanistik terletak pada penekanan terhadap empati, penerimaan tanpa syarat, dan hubungan terapeutik yang suportif. Namun, kelemahannya adalah kurangnya penjelasan spesifik mengenai mekanisme klinis gangguan makan dan keterbatasannya jika digunakan tanpa intervensi medis. Sekarang kita akan menganalisis perbandingan antara 4 teori tentang gangguan makan. Keempat pendekatan teori memberikan penjelasan yang berbeda mengenai gangguan makan. Pendekatan biologis menekankan aspek fisik dan juga genetik. Pendekatan psikoanalitik berfokus pada konflik emosional yang tidak disadari. Pendekatan kognitif perilaku menyoroti peran pola pikir dan juga perilaku maladaptif, sedangkan pendekatan humanistik menekankan penerimaan diri dan juga pengalaman subjektif individu. Masing-masing pendekatan memiliki kekuatan dan juga kelemahan, sehingga gangguan makan lebih tepat dipahami melalui pendekatan yang saling melengkapi. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa gangguan makan merupakan gangguan mental yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor biologis, psikologis, dan juga sosial.
Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan gangguan makan sebaiknya dilakukan secara komprehensif dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan teori agar intervensi yang diberikan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.